إلى حضرتنا المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم على من نوينا وعلى كل صالحا وعلمنا وأسلافنا الصالحون وعلماؤنا العاملون مشايخنا المكرمون جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا غفر الله لنا ولهم وستر عيوبنا وعيوبهم. بسم الله الفاتحة. الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اليمين المجاهدين وعلى تابع التابعين وتباعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حضرة المحترمين muhtaramat sesepuh bini sepuh kasepuhan hadirin hadirat jamaah Masjid Rodotul Jannah yang tansah dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah injang punika kula panjenengan sedaya tansah pinaringan takdir rahmat nikmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala saged nglajengaken salat subuh jamaah. Dipun lajengaken lenggah-lenggahan dan majelis ilmu, mugi-mugi sareng ugi taufik fadhol ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dhateng kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi dados tambah iman, dados tambah ngeparek ngebukti ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, dados sabibiah gampang sedaya urusan, kabul sedaya hajat, lan mugi-mugi dados tiyang ingkang slamet donya dumugi ngantos akhirat. Allahumma amin. Sholawat saha salam katur dumateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sarana waosan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa waqat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Nerusaken maos surat Al-Baqarah tafsir ayat 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد آتينا موسى الكتاب lan yakti temen aku wis paring dene Allah Musa ing Nabi Musa alkitab ing alkitab Taurat wa qafaina lan netut bureni ingsun nimba di sakwise Nabi Musa birrusuli kelawan pira-pira rasul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati lan nengaken ingsun Isa ibn Maryam ing Nabi Isa al-bayyinati nggawa pira-pira pertanda wa ayatnahu muataken ingsun ing Nabi Isa biruhil kudus kelawan roh kudus afakullama ja'akum onoto semangsani teko ing sira kabeh rasulun Nabi utawa rasul bima kelawan barang la tahwa sing ora nyocoki apa anfusukum ati sira kabeh istakbartum mongko dadi takabur sombong sira fafarikon mongko ing sak bagian kadzabtum sampean padha nggorohno rasul wafarikon taktulun sebagian yang lain taktulun sampean mateni kabeh. Sungguh telah aku berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan aku berikan rasul-rasul aku kirimkan setelah Nabi Musa ini nabi-nabi dan rasul-rasul selain Nabi Musa dan aku juga berikan kepada Nabi Isa putra Maryam bukti, saksi, mukjizat dan aku kuatkan ia dengan roh kudus, roh suci. Apakah ketika datang kepada kalian seorang rasul yang tidak cocok hati kalian lalu kalian menjadi sombong? Sebagian rasul engkau dustakan, sebagian rasul engkau bunuh. Dados niki nerangno nanggone Bani Israil mergo mayoritas. Bani Israil mulai zaman Nabi Yakub sampai Nabi Isa itu mayoritas Nabi, mayoritas Rasul, umat ya mayoritas. Wong Nabi Muhammad durung diutus. Sak banjure Nabi Muhammad dipun utus, Kanjeng Nabi dadi Nabi akhir zaman. Sampai akhir zaman dadi umatnya Kanjeng Nabi sedaya. Senajan Nabi ini sampun sedo syariate tetep ono iku umatnya Kanjeng Nabi tambah akeh akhirnya umatnya Kanjeng Nabi dadi mayoritas saiki wong Bani Israil kari titik mulane dipun sebat dan Al-Qur'an wa qadayna ila bani Israila fil ardi latusidunna fil ardi marrataini wa la ta'adunna uluwan kabira فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Sudah aku putuskan kata Allah, Bani Israel ini gawe rusak nang bumi. 2 kali dia akan membuat kerusakan di bumi nanti pada zamannya, dulu pada zamannya nabi-nabinya Bani Israel, dan nanti membuat kerusakan lagi pada saat zamannya Nabi Muhammad. Mek ping pindho tok kok bakal. Wala ta'lunna uluwan kabira, mereka ini orang Bani Israel selalu orang-orang yang merasa tinggi hati, besar hati, sombong.
Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum uli ba'sin sadidin fajasu khilal diyar wa kana wa'dan maf'ula. Engko nek wis mari sing pertama bakal sing kedua ojo kuatir, Allah akan mengutus bala tentara yang lebih kuat daripada orang Israel dan mereka akan lari terbirit-birit mencari tempat perlindungan yang tidak ada. Summa radatna lakumul karrata alaihim wa amdatnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Pada saat itu kata Allah, nanti umat Muhammad ini dijadikan umat yang banyak, dikuatkan ekonominya, dikuatkan banyak anaknya dan banyak hartanya. Niki janjinya Allah, wa kana wa'dan maf'ula. Ingat janji Allah ini pasti akan terlaksanakan. Dalam satu sisi yang lain, Bani Israel menganggap Israel itu tanah perjanjian. Dalam kitab kita, perjanjian Allah adalah nanti orang Israel habis. Lah niki ayat sing 86 niki, 87 niki, betul nggih 87 surat Al-Baqarah iki nerangno. Nek Nabi Musa disebut Nabi Musa, Nabi Isa disebut jenenge Isa, tapi Nabi Muhammad disebut Rasule. Walaqad ataina Musal kitab wa ataina Isa ibn Maryam. Bareng ngomongno Nabi Muhammad, afakullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusukum. Apakah ketika datang Nabi Muhammad seorang rasul yang tidak cocok dengan hatimu? Allah saking sayangi karo Kanjeng Nabi Muhammad ini nyebutnya bukan Muhammad tapi Rasul. Nyebut Nabi Musa, nyebut Nabi Isa, ulul azmi, Rasul sing luar biasa, tapi dipanggil namanya. Tapi Nabi Muhammad dipanggil dengan statusnya, bukan dipanggil nama, statusnya, Rasulnya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, afakullama ja'akum rasulun bimalah tahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nek laqad ja'akum Musa bil bayyinati waz zubur wal kitabil munir sakeh. Wa ja'akum Isa bil bayyinati wan nadhir ya akeh kalimate. Tapi laqad ja'akum rasulun yang ngaji Nabi Muhammad tidak disebut nama nabinya langsung tapi disebut rasulnya. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Musa itu diberikan kitab Taurat dan setelah Nabi Musa itu pasti ada nabi lagi. Wa qafaina bim ba'di birrusul. Setelah Nabi Musa yang kau agung-agungkan, engkau ono nabi mana? Mari Nabi Musa sedo itu. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria. Belum nabi Rasul yang tidak diketahui oleh kita, yang jumlahnya ribuan. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat. Dipungkasi sebelum Nabi Muhammad ada nabi yang namanya Nabi Isa. Isa ibn Maryam al-bayyinat, aku berikan kepada Nabi Isa putra Maryam. Menyebut Nabi Isa lebih banyak disebut Ibnu Maryam di dalam Al-Quran. Kenapa disebut nama ibunya? Satu, orang yang lahir tanpa ayah itu nisbatnya kepada ibunya. Orang yang lahir yang tanpa status perkawinan yang sah, nasabnya ikut ibunya. Yang ketiga, bahwa penyebutan Isa bin Maryam itu agar nanti tidak dianggap bahwa ini adalah roh sucinya Allah kemudian putranya Allah. Ini putranya Allah, ini nggak ada ayahnya, roh suci. Ruhul Kudus, yang dimaksud Ruhul Kudus, roh suci itu bukan anaknya Allah. Semua roh itu dalam kondisi suci, cuma yang paling kuat roh suci di dalam Al-Quran itu penyebutannya 3. 1 Nabi Adam, 2 Malaikat Jibril, 3 Nabi Isa.
Malaikat Jibril juga tidak dianak-anakan sama orang Yahudi, bukan anaknya Tuhan. Padahal lebih awal itu adanya malaikat Jibril. Durung ono Nabi Adam wis ono malaikat Jibril 2 tahun, 2000 tahun. Malaikat Jibril tidak dianggap anaknya Tuhan. Tapi Nabi Isa dianak-anakkan sama orang Nasrani sebagai anak Tuhan. Makanya menyebutnya Al-Quran Isa bin Maryam. Dalam semua ayat, hampir rata semua ayat menyebut Nabi Isa, nyebutnya idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil la ta. Nah ini tentang Al-Quran. Ye wong Bani Israel. Nabi Isa nyebut idz qala Allahu ya Isa bin Maryam ya bani Israil. Nah itu kan kalimatnya kata ya Isa bin Maryam bani Israil. Apa? Ya Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Termal Al-Quran ulang kata termasuk dan ayat niki. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan aku kuatkan Isa itu dengan Roh Kudus. Siji anake Maryam. Iki anake Maryam, berarti mempertegas Allah bahwa ini bukan anakku, tapi anake Maryam. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Isa itu Roh Kudus, artinya rohnya suci, tanpa ikatan perkawinan, rohnya suci, tanpa dimasukkan ke orang laki-laki dulu, tanpa melewati seseorang, langsung roh yang suci dimasukkan ke dalam rahimnya Siti Maryam. Tapi tetap anaknya Maryam, bukan anaknya Allah. Roh semua suci. Yang disebut roh suci itu disebut Al-Quran itu tanazzalul malaikatu warruhu, malaikat Jibril, ruhul amin, ruhul amin, roh yang dipercaya, roh suci. Siji malaikat Jibril. Wonten malih ten Al-Quran dipun sebataken ruhum minhu, roh dari Allah. Ketika Allah meniupkan roh untuk pertama kali penciptaan manusia, Nabi Adam. Nabi Adam saja tanpa ayah, tanpa ibu. Itu roh sucinya tidak disebut anaknya Allah. Bagaimana Isa putra Maryam dianggap anaknya Allah yang jelas-jelas punya ibu. Dan Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu, itu tidak dianggap putranya Allah. Apalagi Nabi Isa yang punya ibu. Maka jawabannya Allah dan Al-Quran, inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu sama dengan perumpamaan Nabi Adam, sama-sama diciptakan dari roh yang suci melalui debu, min turabin. Lalu Allah katakan kun fayakun. Nah kemudian datang kepada kalian seorang Rasul, yakni Nabi Muhammad, la tahwa anfusukum, yang hati kalian tidak cocok, fafariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Kalau ada nabi yang membawa risalah, besok ada nabi lagi selain Nabi Isa, selain dari Bani Israel, selain Nabi Musa, sing nyeritakno tentang nabi akhir zaman, kok yo dipateni, yo digoroh-gorohno. Fafariqon kadzabtum, sebagian engkau dustakan, wa fariqon taqtulun, dan sebagian kalian musnahkan, kalian bunuh. Nabi niku nek dak digoroh-gorohno ya dipateni. Allah Subhanahu wa taala ini menyifati orang Bani Israel yang punya keras kepala hatinya, juga sering berselisih, gak seneng podo.
Wal istikbar ala anbiya, ikhtilaf kepada nabi, berselisih kepada nabi, nek nabi nek A, dek B. Selalu begitu. Wal istikbar, karena apa? Sombong. Laki-laki sombong ini menempati urutan yang pertama. Menengkapi urutan pertama. Iblis karena sombong ya terusir dari surga. Sebab sombong. Makanya sombong ini luar biasa. Maksiatun min kibrin la yurja ghufranuha wa maksiatun nasa'at min nafsin yurja ghufranuha. Kalau kata Ibnu Athaillah As-Sakandari ya, maksiat yang berangkat dari kesombongan itu luar biasa, sulit untuk dimaafkan, sulit diampuni oleh Allah. Sedangkan maksiat yang berangkat dari hawa nafsu biasa, keinginan, itu mudah dihapuskan oleh Allah, mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis nek cara menungso Bani Israil sing sering disebut wa ammal ladzina stankafu wastakbaru fayu'adzim adzaban alima, dan Al-Qur'an juz 7. Wong-wong Bani Israil sing sombong, sing pangkot atine, keras kepala, masuk neraka jahanam, diadzab karo Allah taala. Mergo sombong. Sing disombongi iki Gusti Allah, karo sing disombongi iki nabi. Banyak berselisih dengan nabinya, banyak sombong kepada nabi. Wa annahum innama yattabi'una ahwa'ahum. Mereka ini hanya mengikuti hawa nafsunya. Ketika Nabi Musa diberikan kitab Alkitab, yakni At-Taurat, dirubah, diganti, diselisihi. Perintah-perintahnya apa sih yang diperintahin anggone kitab Taurat ini diganti. Wa awwaluha, ditafsiri seenaknya, ditakwil seenaknya, sesuai dengan hatinya. Wa arsalar rusul wan nabiyina min ba'dih, karena sudah dirubah, keluar dari otentifikasi kitab, keaslian kitab, maka Allah itu setelah Nabi Musa itu nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain yang menjelaskan syariat Allah, yang menguatkan syariatnya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, inna anzalna taurata fiha huda wa nur yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniuna wal ahbar bimastukhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada, dalam surat Al-Ma'idah. Kata Allah, aku turunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan nur. Para nabi-nabi dan orang-orang Yahudi yang Islam, orang-orang Yahudi yang Islam, maksudnya Islam ya bos, mereka koyok nabi nih, koyok Nabi Ibrahim mbah-mbahan nih. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasrani walakin kana hanifam muslimah. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi agamanya hanifam muslimah, hanif dan muslim. Wa ma kana minal musyrikin, tidak orang musyrik. Maka statusnya orang Yahudi itu setelah Nabi Ibrahim, sing Yahudi tenanan dianggap alladzina hadu aslamu lilladina hadu. Wong sing Islam Yahudi, Yahudi sing Islam. Sing mareki karo konsep syariat Islam, sing cocok antara syariatnya Yahudi dengan Islam. Quran ten Al-Baqarah, innal ladzina hadu wan nasara was-sabiuna man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang Yahudi, orang Nasrani, as-sabiun itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebagaimana wali, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut hidup di dunia, tidak galau, nang akhirat gak sumpek, gak susah, karena sudah ada jaminannya. Iki oleh swarga. Iki Yahudi sing Islam, Nasrani sing Islam. Sehingga dipun sebataken ten Al-Qur'an iku
Nabi Isa itu yang dungone tawaffani muslimah wa alhiqni bis solihin. Al-Quran itu Nabi Isa itu ndonga wafatkan aku ya Allah dalam kondisi muslim. Sing digawai agamane agama Nasrani, tapi pernyataannya muslim, supaya engkau kenal bahwa agama yang terakhir yang disempurnakan dan Nabi Muhammad sebagai pembawa risalahnya itu agamane Islam. Mulai Nabi Ibrahim itu menyatakan kata muslim. Qulu aslamna. Qalu yaquluna ya qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ucap Islam. Senajan ati cara ati imane durung masuk, durung mlebu Islam ku iman iso durung iso mlebu. Qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Sehingga datang Rasulullah SAW sebagai Nabi yang terakhir. Sing pertama itu pancene Bani Israel mengharapkan Nabi Isa itu jadi Nabi terakhir, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan pandangannya. Wah, ini Nabi Isa cocok ya. Aja Muhammad, nek Nabi Isa si ono turunane wong Yahudi, keturunan wong Yahudi, tapi agamane gawe anyar Nasrani. Tapi anake wong Yahudi, keturunan bangsa Yahudi. Nah, Isa itu putra Maryam. Maryam putra Zakaria. Zakaria ini mungkin terus sampai munggah ke Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, wong Israel. Sedang Nabi Muhammad itu baninya Bani Ismail. Nah, Bani Israel kan Bani Yakub. Podo-podo putune Nabi Ibrahim, tapi jalurnya teko Adnan, Kohton, kok Arab. Bukan Yahudi, nek Yahudi teko Nabi Ishak, Nabi Yakub punya anak dua, Nabi Ibrahim punya anak dua, Nabi Ismail sana Nabi Ishak. Sing Nabi Ishak nurun no Bani Israel, sing Nabi Ismail nurun no tiga bani besar bangsa Arab, Ismailiyah, Adnaniyah, Kohtoniyah, gede-gede. Nabi-nabinya banyak juga, dari sisi Nabi Ismail banyak-banyak nabi, banyak rasul, tapi tidak wajib diketahui. Sing Bani Israel, sing wajib diketahui kuata Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Yunus, itu kabeh Yahudi. Nabi Isa sendiri keturunan Yahudi, anaknya Nabi Zakaria masih Bani Israel. Jadi di arep-arep Bani Israel sebab Nabi Isa sing dadi Nabi akhir. Tentang Nabi Muhammad ditutup Nabi Isa dengan bayinatnya, dengan segala mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghidupkan orang mati, menjadikan burung dari dikemplek-kemplek, lemah dikemplek-kemplek ngeten lho. Koyok manuk diberno ngene wis dadi manuk tenanan. Sehingga pikirane Bani Israil iki koyok pangeran temen iki. Isa wong mati iso dadi urip. Zaman Firaun wong nguripno wong mati gak iso. Iki iso nguripno wong mati. Lemah dikemplek-kemplek langsung jadi. Lah kula panjenengan sedaya ampun kuwatir ngoten niku mukjizat. Mukjizat itu mesti teko Gusti Allah. Nek nabinya sendiri tidak punya kekuatan. Wa ayyadnahu, kata Allah, aku yang memberikan kekuatan kepada Isa. Berarti kekuatannya Allah, bukan Nabi Isanya. Mulane ana wong Bani Israel zamane Nabi Isa
Wong Israel zaman Nabi Isa, keturunan Israel, wong Yahudi, mbek wong Nasrani mara nang Syekh Abdul Qadir Jailani. Nabimu sapa Muhammad? Lah lek nabiku ya pangeran iso nguripno wong mati, iso nyebul watu karo nyebul lemah iki dadi hewan. Pertanyaannya Syekh Abdul Qadir Jailani, waktu Nabi Isa nyebul ngeplek lemah lempung jadi manuk disebul, terus manuk ini beri ngomong apa? Ngomong biiznillah, izine Allah, dudu izine bapakku, dudu izine Allah. Sama lihat di Al-Quran, wa tubri'ul akmaha wal abrasa biidnillah wa ukhil mauta biidnillah wa idh kafaftu bani Israila angka ciktahum, kabeh biidnillah kabeh kalimatnya izin Allah, izin Allah, izin Allah, semuanya kalimatan Al-Quran. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani wara, aku iki duduk nabi, aku iki wali, aku iki putune nabi adoh sing dipilin kuburan, sing kepengin kon syuting nek podo kalimate urip wonge. Nah di syuting karo wong Yahudi kan sone wis kuburan iki kuburan tuwa wis lawas suwe mati. Berapa hari Nabi Isa menghidupkan orang mati? 1 hari. Pokok angger urip kon percaya nek aku iki waline Gusti Allah, putune Kanjeng Nabi, Islam agama Nabi Muhammad utusane. Ya percaya. Diungkak kuburane, diuripno karena Syekh Abdul Qadir Jailani. Ngadeka fulan uripo alladzi yuhyil idhama wa yaramim, dengan izin Allah yang menghidupkan tulang belulang yang sudah menjadi abu bangkit kembali. Ayo tangi Syekh Abdul Qadir Jailani membangkitkan orang itu nek biiznillah, dengan izin Allah. Oh, kalimatnya Nabi Isa biiznillah, aku duduk Nabi biiznillah, aku umatnya Nabi Muhammad. Sehingga orang Yahudi dan orang Nasrani yang menyaksikan saat itu yang mlebu Islam. Wonge wali duduk Nabi Isa kayak Nabi Isa. Bahkan kalau yang terkenal dalam kitab Jainidani ini, Syekh Abdul Qadir Jailani makan ayam sing diwaca arek Al-Hidmah iki lho, manakib Jainidani fi manaqibil bir Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani As-Saumadani ini wonten karangane Syekh Abdul Karim Ar-Barjanji ini. Dan Al-Quran, dan Al-Quran dan manakib sebutaken idzaat imro'atun wong wedok teko itu syawikahu ila suhbati Syekh Abdul Qadir Jailani, kepenro nek Syekh Abdul Qadir Jailani nyambangi anake sing mondok dadak ketok Syekh Abdul Qadir Jailani ku makan ayam, delok anake mangan kangkung, santrine mangan kangkung, kiyaine mangan ayam, boten trimo. Ngapunten Yai, kula niki ya nggih sugih. Anak kula nggih sampean padakno mawon nggih bayare pinten kula bayar. Mangan ayam mboten napa-napa kados jenengan, ojo mangan kangkung terus anakku kuru. Ngoten gampangane. Akhire karo Syekh Abdul Qadir Jailani dikumpulaken mangan didik-didik mboten jawab. Mari mangan iki dikumpulno balunge nang bereng nih. Banjir Syekh Abdul Qadir Jailani, umi biidnillahi ta'ala alladhi yuhyil idhama wa hiya ramim faqamatid dajjajat sawiyatan wa sahat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah radhiyallahu an. Idza sarab nuki hakadha falyakul masya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kumi bi'idnillahi ta'ala alladhi yuhyil idhama wa hiya ramim. Hei ayam,
Sing wis dadi balung-balung, tangio balung ojo maneh balung debu oleh Allah jadi dengan izin Allah urip. Iki sik ana balunge tambah gampangan maneh. Ayo ngadeg dadi ayam, ayame ngadeg. Balung niki mau jadi ayam wutuh meneh urip keluruk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abdul Qadir Jailani waliullah. Terus Abdul Qadir Jailani ngomong nang ibu iki mau, idza sarabnuki hakadza falyakul masya. Nek anakmu wis iso kaya ngene gak apa-apa mangan sak karepe. Lah iso anake sampean iso kaya ngene mangan sak karepe. Lho mangan sak karepe dhewe wis kabeh dipangan tapi entek dadi apa-apa. Lek makan ayam balik meneh ayame, mangan maneh dadi meneh gak apa-apa wis mangan kok ngene terus ya kok. Masih mangan sate wedhus pendino ya apa-apa. Ya. Niki wa min karomati annahu atatu imra'atun bi waladi halitu sawila subhati Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu an. Yang wong wedok mara sawanang Kanjeng Abdul Qadir Jailani nggawa anake sebagai santri. Lha Abdul Qadir Jailani iso ngono wara, aku iki duduk nabi, aku wali umat Nabi Muhammad turunane nabi. Aduh aku turunane nabi aduh. Mas Abdul Qadir kuwi sik akeh. Nggih. Sik akeh nggih putrane niku. Napa wae bapakne niku Musa ibni Janggi Dausat, Musa Janggi Dausat ibnu Abdullah ibni Yahya ibni Zahid ibni Abdullahil Mahad ibni Abdul Jun ibni Abdullahil Mahad ibni Abdul Jun ibni Abdullahil Tsani ibni Abdullah terus sampai Kanjeng Nabi kira-kira 14. Ibni Hasanil Musannab, Ibni Hasanil Siddiq, Ibni Ali, Ibni Abi Thalib, Wafdi Fatimah Az-Zahra Il-Batul, nggih 16. Wah, itu turunnya 16 tek turunan ngono. Aku iso nguripno panjenengan pangeran, aku ndadekno dadi wali, kowe nek ngucap biidznillah kelawan izine Gusti Allah. Lah apa-apa sampean nek ditakoki apa-apa sampean ditakoki apa-apa, aja langsung iya. Langsung ya nek gak insya Allah ya insya Allah biidznillah. Perkara ini sampean perkara gede tapi insya Allah sampean koyok-koyok meragukan tambah ono biidznillah. Mene sampean teko temen lho ya masih loro-loro teko insya Allah tapi koyok ragu insya Allah iya tapi ragu mbuh iya mbuh gak ya, insya Allah biidznillah. Surat Al-Kahfi nyebut wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika huda illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ojo gampang-gampang sampean ngomong iya yo meneh tak lakoni gampang iku ojo. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika huda illa ayyasha Allah, kecuali Allah yang berkehendak. Berarti ojo ngomong iya tapi ngomong insya Allah. Mutan Al-Quran surat Al-Kahfi wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika huda illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Oh illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdina rabbil alamin. Ada rasyadani pun lajeng nerusaken tafsir Al-Quran sing disebut tentang Ruhul Kudus. Ana wong Yahudi takok nang Kanjeng Nabi, qalu akhbirna 'anir ruh, wahai Muhammad aku critanono tentang ruh. Jawabane Kanjeng Nabi, unsyidukum billah wa bi ayyamihi 'inda bani Israil. Hal ta'lamuna annahu Jibril wa huwa alladhi ya'tini. Muhammad aku cerita nono tentang roh. Jawab Kanjeng Nabi, sumpah demi Allah dan hari-hari yang dimiliki oleh Allah untuk Bani Israel. Apakah kalian tahu bahwa roh itu adalah Jibril yang telah datang kepadaku? Jawabannya wong Yahudi saat itu takut Kanjeng Nabi, qalu na'am, ya bener.
Ya bener no. Nek malaikat Jibril itu roh. Ini dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Riwayat Ibnu Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawakan ngeten. Inna ruhal qudsi nufitha fi raw'i annahu lan tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Fattaqullah waj'alu fit talab. Roh Kudus itu adalah roh yang ditiupkan dalam hati, rasa hati ketakutanku, dan roh itu tidak akan mati sesuai nafsu, itu tidak akan mati, jiwa itu tidak akan mati sampai ia telah menyempurnakan rizkinya dan waktunya atau ajalnya. Terus wayai roh metu berarti mati. Wayai roh metu sak metune ya entek rezekine, umure ya entek, rezekine ya entek. Fattakullah, maka takutlah kepada Allah. Waj'alu fit tolab, jadikanlah selalu berdoa. Ngene, roh sing paling apik rohe Kanjeng Nabi. Mergo pertama iku nur sing diciptakno, nure Kanjeng Nabi. Terus didadekno karo Allah roh sing keluar dari rohnya Nabi Muhammad, berkat nur Nabi Muhammad diciptakan roh sing suci. Iku didekek karo Gusti Allah neng kendil-kendil swarga. Dijokok siji-siji, ditiupkan satu-satu ke dalam roh, di dalam tubuh seseorang, untuk roh ini kemudian nanti menjadi bayi lahir. Lah roh ini tidak bisa sempurna, wafat. Sempurna itu wafat. Wafat itu artinya sempurna. Kalimatnya gaya Kanjeng Nabi, lantas takmilu nafsun antamuta wa lantas takun hatta yastakmila rizqaha wa ajalaha. Sampai sempurna nanti pada masa saatnya, sampai juga sempurna rezekinya, baru wafat. Maka perbanyaklah berdoa. Jadi titip-titip Kanjeng Nabi, fattakullah wa ja'alut tolab, bertakwalah kepada Allah dan selalu jadikan untuk kalian ini berdoa. Jadi kita ini juga roh-roh yang kudus sebetulnya. Cuma Allah sampaikan kita ini yang berbeda. Semuanya roh kudus, yang berbeda cuma 3. Roh Nabi Adam, roh Nabi Isa, roh malaikat Jibril. Maka disebutkan Al-Quran Ruhul Amin, wa ruhum minhu Nabi Adam, Ruhul Kudus Nabi Isa. Karena malaikat Jibril sebelum malaikat yang lainnya diadakan, diciptakan Nabi. Ini malaikat yang pertama. Nabi Adam, roh yang pertama yang disebut, tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Isa, roh yang ditiupkan tanpa ayah, ada ibu. Kalau Nabi Muhammad sama dengan kita, ada pernikahan Abdullah dan Siti Aminah, Said Abdullah, Siti Aminah. Nama kita. Maka tidak disebut dalam Al-Quran. Bukan berarti mengurangi keutamaannya Nabi Muhammad, tidak. Maka Nabi Muhammad tidak sekolah, gak iso nulis, gak iso moco, tidak mengurangi keutamaan Nabi Muhammad. Karena dengan itu Allah menyebutkan ini maksudnya istimewa. Wong gak adek moco, gak mau kitab, tapi sembarang iso. Semua yang butuh buku tulisan ini moro nang Kanjeng Nabi, ya iso nulis, ya iso moco. Orang-orang yang bisa baca. Maka Ruhul Kudus itu disebutkan sebagai Ismul A'dham alladzi kana Isa yuhyi bihil mauta. Kenapa kok Nabi Isa disebut Ruhul Kudus? Karena Ismul A'dham, nama yang besar. Karena Nabi Isa itu diberi mukjizat yuhyil mauta, bisa menghidupkan orang mati. Tapi tetap kalimatnya kalau baleni biiznillah. Riwayat Ibnu Najih, roh iku hafadhah alal malaikah. Seluruh malaikat termasuk yang disebut oleh Allah tanazzal malaikatu warruhu, malaikat-malaikat disebut kata malaikatnya, warruhu jenderale malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu
Nah niki biidni rabbihim min kulli amrin salam salam ya hatta matla'il fajr niku kan tentang Lailatul Qadar. Malaikat Jibril disebut ruh. Ten juz 28 nggih disebut ruhun amin. Ruh amin, ruh yang dipercaya. Wonten ruhul kudus, ana ruhun amin, ana ruhum minhu. Nabi Adam, Nabi Isa, malaikat Jibril. Niki beberapa hadis kali keterangan tentang ayat Al-Qur'an bolong doso itu. Wonten maneh ten Al-Qur'an iku disebut waruhum min amrina. Nah, waruh min amrina, ruhum minhu waruham min amrina. Beberapa kalimat ruhul kudus, ada ruhum minhu, ada ruhum napa waruham min amrina, dan Al-Qur'an surat Asy-Syura niku semuanya diberikan status kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Wa qalu qulubuna hulaf wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Insyaallah Al-Baqarah ayat 88. Insyaallah pertemuan najeng. Mugi-mugi sedaya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muyassir kulli asir yassir alaina kulli asir fataysir asir alaika yassir. Ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta al-mukhabir wa nafin basir bi'akil bashirin nadir wa suratil munir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.